Selamat pagi, kawan muda Indonesia. Kita jumpa kembali di kanal Politik Itu Indah, satu kanal yang membicarakan tentang konsepsi-konsepsi dan praktek-praktek politik itu indah di kehidupan sehari-hari. Pada episode yang kali ini, kita akan membahas perihal praktek politik itu indah di satu wilayah eh, di Bundaran Cinde, yaitu satu wilayah ekonomi masyarakat Kelurahan Jomblang di Kota Semarang. Nah, pada kali ini kita akan menghadirkan narasumber Mas Muhammad Kunut. Beliau sekaligus sebenarnya adalah sekretaris Listra GP yang juga kebetulan adalah warga dari Kelurahan Jomblang. Nah, kita coba mempertanyakan macam kayak apa proses-proses yang terjadi di dalam mengelola bakule Bundaran Cinde di Kelurahan Jomblang tersebut. Kita ikuti. Selamat pagi, Mas Gunut. Terima kasih atas kehadirannya di kanal Politik Itu Indah. Eh, Mas Gunut, jadi tadi saya sudah di prolog menyampaikan tentang proses yang dilakukan di Bundaran Cinde. Nih, apa sih menariknya Bundaran Cinde itu sebagai salah satu, menurut Listra GP sebagai salah satu eh, bagian dari praktek politik itu indah. Monggo Mas Gunut. Ya, oke, Mas Zain, terima kasih. Ya, sebelum masuk ke sana, kita menyampaikan juga tentang Lesra GP. Ya, Ya, jadi Lesra GP itu kan meyakini bahwa politik itu indah dengan bersama-sama dengan masyarakat untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat. Nah, Lesra GP ada beberapa kegiatan, yang pertama dengan pemuda, kemudian dengan petani, dengan nelayan, kemudian dengan sektor informal dan pelaku seni. Nah, untuk sektor informal ini salah satunya adalah di Bundaran Cindi. ya, Nah, di mana di situ ada pedagang kaki lima yang ada di situ. Nah, kalau saya yang menarik adalah sampai proses hari ini, di mana teman-teman itu pengen mengembangkan Bundaran Cindi lebih maju, keterlibatan seluruh stakeholder. ya, Ya, jadi seluruh para pihak itu terlibat di dalamnya. Dimulai dari gubernur ya, datang ke Bundaran Cindi, kemudian wali kota itu datang juga, kemudian wakil wali kota, ketua PKK Kota Semarang, anggota DPRD, kemudian lurah, kemudian masyarakat, bakule. Jadi para pihak ini duduk bersama, berembuk untuk bagaimana menyelesaikan problem yang ada di Bundaran ini untuk maju ke depan. Itu yang menarik. ya. Prosesnya kayak apa sih Mas Gunut? Jadi eh, eh, gimana sih bangunan awal eh, proses di Bundaran Cinde ini? Coba diceritakan. Ya, mungkin saya akan cerita singkat saja Mas ya. Ya, Jadi gini, ketika COVID itu kan semua berhenti, ya, termasuk pedagang itu kan ya. berhenti. Sambunyo itu ya. Ya, Ya, nah, kemudian ketika berhenti itu kan lama-lama kan juga istilahnya ekonominya kan turun. ya, ya, Nah, kebetulan kemudian pedagang-pedagang yang ada di situ itu kan berkeluh kesah. ya. Bahkan ada yang bertanya, kapan ini boleh jualan lagi? Itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu kan dilontarkan di Ya, uh, tokoh masyarakat ya, lokal, kemudian ke pemerintah lokal, dan kemudian juga saya waktu itu, ya, karena saya disuruh juga pengurus PMK kan. Nah, kita berembuk lah. hmm, Ya oke, kalau memang kita mau misalnya menggerakkan lagi ekonomi, kita harus tertata. Tapi kita nunggu waktu yang tepat. ya, Nih, keresahan-keresahan ini kita tunggu dulu. ya, Karena agar ketika berjalan juga tidak sumprit lagi ya. ya karena ada PKS. Nah, secara kebetulan kan COVID sudah menurun itu dari Agak pemerintah. menurun Ya, atau sudah menurun? sudah mulai menurun. Oh ya, 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 ya. sudah mulai menurun. Nah, pemerintah kemudian boleh atau mengeluarkan kebijakan begini.
masyarakat boleh mulai menggerakkan roda ekonomi dengan protokol kesehatan iya, yang ketat. iya, Nah, di situ awalnya, Mas. iya. Jadi awal proses kemudian bagaimana Jadi kita harapan itu. menjawab Iya, pertanyaan dari iya, masyarakat untuk memulai lagi roda ekonomi di Bundaran Hi. Itu iya, berangkatnya, Mas Denny. Di apa namanya? eee, masyarakat resah, kemudian kebetulan kebijakan sudah mulai iya, dibuka, ketemu. iya, Akhirnya kita sinergikan untuk menggerakkan lagi apa namanya Bundaran Hi. Nah, iya. Jadi ono keresahan, ya, ada keresahan, kemudian COVID sudah reda, ada program ya, dari pada saat itu kan mulai dibuka nih, ya, ya betul. dibuka proses Mhm. perekonomian. Tapi saya ingat memang untuk dodolan mung ora entuk nggak boleh makan Betul. gitu mah Nah, kan gitu ya. ya, Dengan yang apa, betul. dibeli kemudian bawa pulang dan kawin. Iya lah. Terus gimana Mas? Ya, jadi dari situ kita berembuk lagi nih, Hmm, ya kan, karena ini sudah ada pintu lah ya, ya. yang harus yang Ada bisa kita peluang ya. ya sebagai peluang menggerakkan. Kemudian kita berembuk, berangkat lagi dari kemudian siapa yang akan berjualan. Hmm, Kita berembuk, kemudian kita memastikan bahwa kita tidak mulai dari nol. ya. Bahwa dulu sudah ada pedagang yang ada di situ. Hmm, Persoalan kemarin karena membuat resah masyarakat ya. berbagai hal, Hmm. maka tetap dari mereka kemudian kita kelola dengan baik. Kita cari apa sih penyebabnya kok kemarin semeraut dan Ya, sebagainya. Kita duduk bersama berembuk, ditemukanlah bahwa ternyata sebelum ini, sebelum COVID mereka ada itu tidak ada keguyuban mhm, di antara mereka. Antar pedagang itu nggak kenal. iya Nah, iya kan langkah awal kita adalah se- mengumpulkan pedagang ini, kemudian kita minta mereka bagaimana pedagang teratur. Sepakati oleh mereka ketua rembukan itu. iya Oh mas berarti harus ada yang ngatur. Oke, yang ngatur bentuknya apa? Maka dibentuklah paguyuban. iya, Muncullah paguyuban Bakuli Jogotongo. Gitu. Setelah full, oke, sepakat jualan dengan nama Bakuli Jogotongo, kemudian ditetapkan SOP protokol kesehatan sehingga dapat diterapkan oleh semua pedagang. Baik itu bagaimana melayani pedagang, pembeli, iya bagaimana jam iya, apa berjualannya, kemudian bagaimana proses apa namanya melayani masyarakat, SOP-nya harus ketat mhm, sekali mhm, karena potensi kerumunan ada. Nah, jadi rembuk inilah maka diputuskan untuk mulai berjualan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, tapi tetap ada keresahan nih bahwa jangan-jangan kita belum siap. Itu seperti apa kan itu kan? Maka ini yang kemudian keresahan yang kedua ini bahwa kita sudah siap, tapi boleh nggak sih? Maka harus boleh 3 itu apa? boleh nggak sih kemudian benar-benar jualan? Nah, Oh, gitu. oke, Maka kita coba berarti protokol kesehatannya harus mhm, dipastikan. mhm, Jadi kita ngundang nih, waktu itu saya berhubungan dengan Satgas COVID, ya iya kan. iya, Kemudian bagaimana memastikan ini berjalan? Oke, Satgas dari Satgas itu muncul, oh Pak Gubernur yang mhm, memastikan. Akhirnya datanglah Mas Ganjar mhm, sebagai Gubernur Jawa Tengah memastikan bahwa nanti ketika roda ekonomi ini berjalan protokol kesehatannya. mhm, Gitu. mhm, Ya, jadi bagaimana kemudian uh, pemimpin merespon kalau iya, masyarakat datang itu yang kemudian awal kita lakukan. Nah, dari ini Mas Ganjar menjelaskan atau memberikan arahan kalau saya kemudian jalanlah jalanlah apa namanya uh, Aku Joko Tunggu. Proses berjalan, kemudian apa namanya butuh nih dukungan lebih kuat mhm, karena bagaimanapun juga di wilayah Kelurahan Jomblang itu masuk kota Semarang. mhm, Maka, yuk diresmikan istilahnya Bapak Joko Tonggo itu diresmikan dengan identitas di wilayah Jomblang. Maka waktu itu kita bikin identitas bahwa pedagang yang ada di situ harus pakai celemek. mhm, Nah, kita buatkan identitas celemek Bapak Joko Tonggo. Nah, untuk menguatkan itu
eee, dan teman-teman merasa aman, maka kita mengundang waktu itu Wali Kota Semarang, Mas Hendy untuk datang dan meresmikan. Dan beliau merespon dengan baik. Oh iya Mas, benar roda ekonomi harus berputar nih. Eee, Masyarakat Jombang bagus dengan Mhm. idenya ini, bahwa bagaimana warga bergerak di situ. Iya. Nah, Begitu. kenapa, apa sih yang membikin bahwa tadi, Mas Kuna cerita misalnya gubernur oke hadir. Mhm. Ada apa? Apa yang hebat dari Bundaran Cinde? Kemudian gubernur hadir, kemudian si apa wali kota itu juga eh, merespon baik. Apa yang kenapa begitu? Ya, jadi gini Mas, Daniel, sebenarnya tidak ada yang hebat dari Bundaran Ya, Sindi. Yang saya bilang yang hebat dari teman-teman di Bundaran Sindi adalah keguyuban dan gotong royong. mm, Nah, kalau saya malah mikirnya balik bahwa seorang, seorang pemimpin itu akan merespon kebutuhan mm, masyarakatnya. mm, Nah, ketika masyarakat sudah berinisiatif dengan baik ini, ya, kemudian butuh dukungan, butuh ya, support, butuh dinamisasi, mm, maka respon yang baik dari ya, pemimpin-pemimpin inilah yang kemudian mm, menarik gitu saya. Jadi ketemu nih mm. masyarakat yang aktif mendapat dukungan dari pemimpin yang Oke. ada di situ. Jadi apa ya? Atau mungkin ada apa, proses ini kemudian menjadi karena pada saat itu memang kan orang bingung, Ya, mau jualan itu boleh apa enggak. Kemudian sementara saya ingat memang ada program Joko Tonggo yang ya, memang di dalamnya termasuk di dalamnya ada bagaimana mempertahankan ekonominya kan ya, gitu toh, kesejahteraan itu. Nah, eee yang menarik adalah menurut saya tadi Mas Kunut kan cerita itu apa yang menyatukan? Jadi kan tadi ada keresahan kemudian ada program tuh. Apakah kemudian Cindo ini kenapa waktu saat itu gubernur kok kemudian mau bahwa ya, ini bisa dilakukan? Itu apa ya yang menjadi yang ada keinginan apa dari gubernur dalam konteks itu? ya. Kalau dari gubernur sendiri kan itu kan Tapi sampai dijadikan contohan gitu misalnya iya, model penerapan Joko Tonggo atau apa nggak tahu. ya. Gimana? Jadi waktu itu kan dengan Joko yang sudah mulai membuka ruang. Kebetulan di Jombang itu kan menerapkan Joko Tonggo itu. Mhm. Nah, kemudian eee, bagaimana membuka ruang untuk perputaran roda ekonomi, Iya, iya. memang butuh pilot project. Iya, Nah, iya. ya mungkin itu ya Mas Iya, Daniel. Jadi ketika ini masyarakat aktif, kemudian kita sudah siap, iya, nah gitu, kita sudah siap untuk menggerakkan itu, kemudian kita menggarap eee, gubernur kemudian iya, merespon iya, mensinergikan itu, ya memang kemudian oke, iya, ini sebagai pilot project-nya salah satunya. iya, Contoh jadi kalau ini bisa berjalan, kita iya, mungkin pemerintah punya Provinsi Jawa Tengah punya model iya, untuk diterapkan daerah lain. mhm, Mungkin karena ini yang pertama, ya iya, kan, bagaimana kemudian menggerakkan itu dan itu bagian dari pesan masyarakat iya, dan masyarakatnya memang aktif untuk mhm, menyerahkan itu dan eee, kemudian program pemerintah juga sinergi, iya, ya mungkin itu. Kalau saya iya, sih memang, sempat lontaran bahwa ini jadi pilot project. mhm, Kalau ini ternyata berhasil, ini yang kemudian mhm, menjadi istilahnya diaplikasikan di iya, tempat-tempat lain. iya, Mungkin itu, iya. Mas. Eee, tadi Mas Kunut bercerita soal proses awal ya, proses awal Covid kemudian sampai hari ini gimana? Apa saja yang kemudian bisa diceritakan dalam proses, mulai dari awal tadi? Capaiannya macam kayak apa sih sampai sekarang dari Bundaran Cinde ini, Ya, teman-teman Baguli? oke. Jadi Mas, jadi prinsipnya kan bukan prinsipnya ya. Jadi proses dari Bundaran Sindi yang penting bagi teman-teman di sana adalah gotong royong, Mmm, guyub rukun, mhm, rebukan. iya, Nah, ini yang sampai sekarang masih berjalan. mhm, Sehingga proses-proses maju dari Bundaran Sindi itu berangkat dari rembuk. Dari mhm, iya, rembukan, gotong royong, rebuk. Nah, proses sampai saat ini adalah bahwa teman-teman itu kan punya keinginan untuk maju. mmm, Nah, untuk maju, eee, agar Bundaran Cindia ini tidak hanya seperti ini aja.
tapi menjadi ikon kuliner. Ya, cita-citanya begitu. Cita-citanya kan Ya. gitu. Nah, dari sini maka kita coba mensinergikan dengan para pihak tadi. Hmm. Jadi, oh kalau kita punya ide gagasan untuk maju. Ketika kita mau maju ini butuh siapa saja sih? Hmm. Oh kita butuh dukungan dana. Hmm. Nah, oke, sumbernya dari mana nih? Maka kita komunikasilah dengan apa namanya pemerintah kota. Kemudian kita komunikasi dengan anggota DPRD. Hmm. Ya. Ya. Kemudian kita komunikasi dengan para pihak atau perusahaan-perusahaan yang punya CSR Ya. untuk bagaimana mengembangkan budaya ini. Nah, kebetulan apa namanya direspon baik dengan Hmm. tokoh-tokoh ini, dengan wakil wali kota, dengan anggota dewan, kan beberapa CSR juga termasuk. Yang menarik adalah desain nanti yang dibangun. Nah, Bundaran Cindi adalah hasil dari desain warga. Desain apa, Mas? Ya, jadi Bundaran Cindi ini akan dibuat menjadi taman, Oh, taman, akan dibuat jadi pusat kuliner. Ya, oke. nggak boleh pakai taman sekarang. Ya. Jadi pusat kuliner, maka pusat kuliner bagaimana sih yang diharapkan oleh Oke. masyarakat agar ini menjadi ikon nasional, ikon Jawa Tengah, ikon Kota Semarang. Maka kita rembuk duduk bareng, teman-teman mengusulkan, Hmm. oh mas harus ada seperti ini, tidak boleh ada gerobak, Hmm. harus ada air Ya, mengalir, ya. kemudian harus selalu bersih dan Hmm. sebagainya. Dari usulan teman-teman, kita rembuk dengan pemerintah kelurahan, dengan LPMK, dengan organisasi yang Hmm. ada, kita bikinkan desain Hmm. gambar. Nah, desain gambar, setelah kita buatkan dari usulan itu, kita paparkan lagi ke teman-teman Hmm. dagang. Seperti ini gimana? Ini hasil dari apa Ya. rembukan teman-teman, usulan Hmm. teman-teman. Oke, udah kan. Ya. Oke, begitu sudah oke. Nah, desain inilah yang kemudian kita sampaikan ke pemangku wilayah, ke wali kota, ke anggota dewan, bahkan ke apa perusahaan yang memiliki CSR. Itu Mas Daniel. Jadi Ya. prosesnya semua itu berangkat dari rembuk Ya. warga Ya. yang ada di Kelurahan Jomblang dan khususnya di Bundaran Ya. Sini. Gitu. Jadi ada keinginan warga agar wilayah Bundaran Cindi ditetapkan sebagai ruang kuliner, Ya, ya, ruang kuliner. Tapi mereka menginginkan ada desain yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. iya, betul. Begitu Iya, kira-kira. ah, Ya, ada desain yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. ah, Maka diusulkanlah iya, kebutuhan-kebutuhan itu. Soal kebersihan, soal macam-macam iya, tadi yang disampaikan oleh Mas Kunut. Kemudian disampaikan ke pemangku kebijakan. iya, Baik itu lurah, iya, kemudian sampai wali kota dan lain iya, sebagainya. Bahkan melibatkan dari anggota dewan iya, Pak. yang berasal dari Dapil, dapil iya, Jombang. Jomblang. Oke, Iya, berasal dari dapil Jomblang. Artinya ada bangunan relasi iya, antara warga, pemimpin, dan berbagai macam pihak iya, untuk menyelesaikan secara bersama dan menciptakan mimpinya, cita-cita Jomblang Bundaran Cindi sebagai kuliner. pusat kuliner. Iya, Oke, dari proses yang sedemikian panjang yang tadi disampaikan oleh Mas Kunut, proses awal, kemudian muncul paguyuban yang awalnya tidak, iya, kan gitu, mulai diatur, soal mampu, hari ini sampai mampu mempengaruhi pemerintah kota dalam mendesain sebuah wilayah, kan gitu, iya, sebuah wilayah Bundaran Cindi. iya, Yang selama ini di mana-mana tiba-tiba muncul taman, iya, yang keterlibatan warga tidak ada. Ini yang menjadi menarik menurut saya, apa yang tadi diceritakan Mas. Nah, ada nggak? Apakah proses-proses yang muncul ini kemudian berefek ketika dalam proses bagaimana proses-proses, masyarakat di, eee, apa, Jomblang atau apapun? iya. Kalau kita dari proses ini ya, dari proses ini kemudian masyarakat mulai memahami ya bahwa komunikasi, koordinasi Hmm. itu menjadi kunci dari apa namanya sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan, yang Ya. lebih baik. Ya. Gitu. Kalau tadi, oh mulai ketika kemudian ini kita menjadi pusat kuliner, maka ini harus menjadi dulu nih Ya. tempatnya kan gitu Oh, kan. ya. Akhirnya Pak Lurah Mhm. merespon, mengajukan, Bu,
pada wali kota iya, ini sebagai pusat kuliner maka harus Wisata Alam. Muncul mhm, responnya bagus. Oke, SK dari wali kota, formal apa-apa iya, biasanya, bahwa itu boleh untuk kuliner. Jadi resmi, iya, sudah tidak mungkin lagi digusur, ya iya, kan. Tinggal bagaimana kemudian menata ini. Nah, ini menata ini kan sudah dibahas di mhm, untuk mereka. Nah, bahwa keterbukaan para pihak dengan komunikasi, iya, bahwa sebenarnya tidak harus diselesaikan dengan model yang formal gitu kan. iya, Jadi yang berbeda lagi, yang menarik lagi bahwa keterbukaan antara pemangku wilayah lokal kalau kami iya, bilang itu di situ lurah itu dengan masyarakat ngopi nyantai itu mhm, juga ngerebut persoalan iya, yang ada di wilayah dan itu ternyata ada solusinya. iya, Setelah solusi ketemu kita harus mending ya iya, supaya kita sampaikan ke mhm, apa para pihak. Kebetulan ada anggota dewan kan. iya, Nah, saya sebut aja Bu Lely di situ sebagai anggota dewan yang dari dapil itu mhm, dan responnya juga bagus. iya, Dia mendukung sampai ada kelontaran apa sih yang nggak iya, berjumlahnya itu. iya, Ya, jadi ketika komunikasi ini berjalan dengan baik, saya yakin bahwa apa namanya semua proses pembangunan akan menjawab dari persoalan yang ada di iya, masyarakat. Kuncinya adalah masyarakatnya aktif. iya, Itu. Ya ini yang kemudian mulai berubah di jumlah. Jadi teman-teman itu masyarakatnya mulai aktif untuk mengusul kegiatan-kegiatan apa. iya, Hmm, Itu. iya. Oke, eee, jadi komunikasi menjadi penting, koordinasi jadi penting. Jadi bagaimana tadi disampaikan Mas Gunut soal koordinasi dan lain sebagainya. Nah, apa sih keinginan teman-teman Mas Gunut ya, Gunut sebagai bagian dari warga Jomblang itu ke depannya macam kayak apa sebenarnya? Harapannya Ya, bagi saya dan ini ya, teman-teman semua. ya, Jadi sederhana. Bagaimana Bundaran Cindi, nah, Bakule Bundaran ya, Cindi ini kemudian menjadi pusat kuliner. Tidak hanya di tingkatan kota Semarang, ya. di provinsi, tapi juga di nasional. Jadi Oke, belum ke Semarang kalau belum ke pusat kuliner Bundaran Cindi. Itu harapannya Mas Daniel. oke. Makasih Mas Gunut. Demikian tadi kawan muda Indonesia, satu sekelumit cerita dari Mas Kunut yang kebetulan adalah sekretaris dari Listra GP, Lembaga Strategi Gerak Pembangunan yang menginisiasi kanal politik itu indah. Jadi dari tadi disampaikan bagaimana menyelesaikan persoalan itu, warga harus terlibat aktif betul. Kemudian ada sinergitas yang baik antara berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah para pemimpin, baik itu lurah, wali kota maupun yang lainnya gitu. Nah, kesadaran itu muncul di Bundaran Cinde untuk menyelesaikan problem yang dihadapi. Ah, nanti episode yang ke depan kita akan menghadirkan eh, hari ini kita menghadirkan Mas Kunut. Kemudian episode yang ke depan kita akan coba menghadirkan narasumber pelaku langsung atas proses di Bundaran Cinde. Ini para bakule bakule Bundaran Cinde. Kemudian episode berikutnya kita juga akan mencoba untuk eh, berbincang dengan pemangku kebijakan atau lurah dari masyarakat Jombang sehingga kita memiliki informasi yang utuh bagaimana penyelesaian persoalan yang terjadi di problem-problem masyarakat yang ada di satu wilayah di satu titik di Bundaran Cindi ini yang melibatkan berbagai macam pihak termasuk di dalamnya adalah pemimpin dan kesadaran bagaimana kesadaran bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang baik, yang mampu untuk merespon persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Terima kasih, kawan muda Indonesia. Tetap pantengin kanal Politik Itu Indah. Kita akan membicarakan banyak hal soal politik itu indah. Terima kasih. Selamat pagi.